jangan sampai kehormatan Anda itu diinjak-injak ya. Karena kita di dalam Islam wajib hukumnya membela kehormatan keluarga dan harta. Bagaimana caranya kita untuk melawan orang yang dolim seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabar para subscriber AA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita semuanya selalu dilimpahkan nikmat sehat, nikmat iman Islam lahir dan batin, dan semoga senantiasa kita selalu diberikan dan dilimpahkan rezeki yang barokah, amin, yang halalan thayyiban, yang bagus rezekinya. Dan semoga hajat apapun yang kita niatkan, kita hajatkan atau kita tuju, semoga segera Allah angkat doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini AA akan memberikan satu cara, yaitu caranya sedikit ekstrim ya, sedikit ekstrim dan sedikit berbahaya, tapi ya apa boleh buat ya, apa boleh buat ya, harus melakukan cara seperti itu karena tujuannya kita ini membela diri ya, begitu. Kita jangan sampai tunduk, jangan sampai kita takut kepada orang ya, kepada manusia, sesama manusia. Jangan takut ya, jangan tunduk gitu, begitu. Nah, karena begini ya, mungkin Anda pernah mengalami sendiri di saat posisi kalian, posisi keluarga kalian, kehormatan Anda, kehormatan keluarga Anda diinjak-injak oleh kadang keluarga sendiri, kadang kerabat, tetangga, ataupun orang lain. Mungkin Anda pernah mengalaminya seperti itu ya. Nah, terus di zaman sekarang, jika kehormatan keluarga kalian, keluarga kita itu diinjak-injak atau didolimi, bahkan sampai harta pun dirampas, itu di situ kita wajib untuk melindungi kehormatan keluarga kita dari orang-orang yang dolim. Karena kenapa? Satu, kita di dalam ajaran agama Islam menjaga keluarga dan harta dari orang yang jahat itu merupakan kewajiban dan bentuknya ibadah. Seperti itu ya. Pertama, jika kita mendapatkan orang yang seperti itu, kita wajib menjaga kehormatan, melindungi keluarga Anda, harta benda Anda dari orang yang akan berniat jahat kepada keluarga kita atau keluarga Anda. Nah, dengan cara apa kita harus menjaganya? Satu, kita harus berdoa kepada Allah, itu utama ya. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana dong kalau orang itu sudah menyerangnya secara fisik kepada diri Anda atau secara formal langsung ya? Kita mau melawan, membela diri. Kalau secara fisik mungkin zaman sekarang kayaknya bisa kita yang dipenjara ya,
karena hukumnya sudah kebalik begitu. Hukum agama dengan hukum negara itu sangat berbalik ya, beda. Sedangkan di hukum agama kita wajib hukumnya menjaga kehormatan keluarga dan harta benda dari orang yang jahat. Nah, berarti di situ kita harus membela diri ya, dengan cara apapun. Entah itu kalian bertarung ataupun bahkan nyawa pun bisa kita taruhkan untuk menjaga kehormatan keluarga. Nah, tapi jika si penjahatnya itu yang kalah dan terluka, bahkan bisa sampai lewat seumpamanya, itu kalau di pandangan hukum negara kita yang dipenjara ya, kita yang salah. Pasti seperti itu zaman sekarang ya. Pasti kan bingung ya. Terus bagaimana dong? Sedangkan keluarga saya didolimin. Terus kalau saya melawan secara fisik, pastikan kita yang salah. Apalagi sampai terluka, pasti kita diproses secara hukum negara ya. Nah, di sini insya Allah akan memberikan satu cara ya, dari surat Yasin. Jadi dari beberapa surat Yasin itu, dari ayat surat Yasin itu ada yang dimasukkan ke ayat 15 ya. Mungkin Anda pernah mendengar ayat 15 ya. Itu khasiatnya atau fadilahnya ayat 15 itu sangat luar biasa ya, energinya ya. Sambil ngopi dulu ya. Dari surat Yasin ada dari surat terakhir, sebelum ayat terakhir ada ayat di situ yang berbunyi innama amruhu idza arada syai'an ayakulalahu kun fayakun ya. Mungkin Anda sudah mendengarnya, mungkin sering mendengarnya, bahkan mungkin Anda sering membacanya setiap malam Jumat ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayakulalahu kun fayakun. Nah, bagaimana caranya untuk menggunakan ayat Yasin, surat Yasin itu, dari ayat tersebut? Itu ayat tersebut fadilahnya atau kekuatannya itu bisa untuk meruntuhkan atau menghajar orang yang dolim kepada keluarga kita atau keluarga kalian. Caranya satu, silahkan Anda cuci foto ya, cuci foto orang yang dolim kepada Anda. Cuci fotonya. Setelah Anda cuci fotonya, lalu Anda bertawasul dahulu ke Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lalu Anda ke Tuan Syekh Abdul Qadir ya. Setelah Syekh Abdul Qadir, silahkan kepada diri Anda sendiri hajat yang akan Anda tuju. Nah, setelah itu ayat tadi dari surat Yasin itu Anda tulis di belakang foto ya, di belakang foto orang yang dolim kepada keluarga Anda. Anda tulis innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Nah, Anda tulis, silahkan sebanyak 3 baris ya, 3 ayat tulis innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu, terus innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun sampai 3. Nah, lalu Anda bacakan itu. Setelah Anda bertawasul, tiupkan ke foto tersebut 3 kali. Nah, setelah Anda tiupkan, silahkan Anda tindih foto tersebut ya di atas batu. Wah, di atas batu ditindih lagi oleh batu yang besar ya. Tindih lagi dengan batu yang besar. Tapi Anda harus menyimpannya di tempat yang rapi ya. Jangan sampai dilangkahi orang, entah itu di kebun atau di mana. Tindih foto tersebut dengan batu lagi yang gede ya. Di situ fadilah dari
surat Yasin itu, orang yang dolim kepada Anda itu jangkanya 40 hari. Orang tersebut akan sakit badannya kurus sekurus-kurusnya sampai habis, begitu, sampai habis. Bahkan dia mau berobat kemanapun susah untuk menemukan obatnya. Sampai apa? Sampai hatinya dia sadar, ya muqallibal qulub, sampai Allah menyadarkan hatinya, membolak-balikan hatinya, sadar akan kedoliman dia kepada orang lain. Seperti itu, sampai habis badannya. Karena sudah terbukti ayat tersebut. Silakan Anda praktekkan, silakan Anda coba jika penasaran, ya. Tapi jangan gegabah menggunakan metode seperti ini, ya. Karena kita juga termasuk orang yang dolim. Nanti kita akan mendapatkan dosa. Jika sudah terbukti, silahkan dicabut lagi batunya, lempar aja fotonya. Insya Allah itu akan pulih kembali. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik, komen, dan subscribe.